Perlu diketahui kepada Sukmania semua bahwa LPS, penjaminan LPS oleh pemerintah saat ini masih terbesar di dunia. Ya, 2 miliar per nasabah per BPR. Sukmania semua, saya atas nama PT BPR Sukma Kemang Agung tetap pada komitmen di awal kami mendirikan BPR Sukma Kemang Agung bahwa kita tetap memberikan jaminan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di semua lini. Ya, karena SDM itu adalah aset Pak kalau di Sukma. Halo Sukmania, selamat ketemu lagi dalam podcast BPR Bank Sukma. Di kali ini mungkin Sukmania udah rindu sama kita ini, sama pengurus-pengurus dari Bank Sukma. Pada tema kali ini kita menghadirkan Pak Hendri Palti selaku Direktur Utama dan sekaligus pemegang saham. Selamat datang Pak. Selamat datang. Pak Made Winata, komisaris di Bank Sukma ini. Selamat datang Pak Made. Amin, terima kasih. Terima kasih. Kita bincang-bincang santai aja, kan gitu, bincang-bincang santai. Maksudnya menyapa Sukmania lah. Sukmania kangen dengan wajah-wajah kita ini. Ya, maksudnya Sukmania kangen dengan wajah-wajah kita ini. Saya dengerin gini Pak, maksudnya tantangan BPR Sukma lah ke depannya gitu Pak Hendri selaku pemegang saham dan sekaligus direktur utama kan gitu, karena untuk tahun 2024 itu saya baca berita-berita itu perjalanan itu sangat berat kan gitu loh, entah itu dari internalnya, entah itu dari peraturannya, entah itu juga dari pesaingnya kan gitu. Tetapi kan kita sasaran kita itu siapa? Sukmania kan gitu. Gimana dia mendapatkan pelayanan, gimana dia mendapatkan fasilitas, sehingga Sukmania terlayani semua, dimanjakan kan gitu. Tetapi dengan adanya regulasi, peraturan-peraturan yang mengharuskan ya Bank Sukma kan harus survive kan gitu Ya. untuk tahun 2024 kan gitu. Itu strateginya gimana Pak Hendri? Ya, thank you bro. Yo. Jadi Sukmania semua, saya atas nama PT BPR Sukma Kemang Agung tetap pada komitmen di awal kami mendirikan BPR Sukma Kemang Agung bahwa kita tetap memberikan jaminan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di semua lini. Gitu. Jadi sehingga itu tujuan awal Pak. Itu visi, salah satu dari visi. Sehingga kami selalu memperbarui segala macam bentuk pelayanan. Ya, baik itu dalam tabungan, deposito, kredit, sampai lini karyawan kita sendiri. Oke, maksudnya gini, Ya. maksudnya itu kan yang untuk nanti supaya kita survive lah kan gitu ya, Ya. dalam persaingan kan ini. Karena Ya. saya lihat di Depok ini banyak BPR sekitar 28 lah kan gitu, dengan skup area sekota Maja ini saya lihat jadi cukup banyak kan gitu. Kalau dihitung kepadatan BPR mungkin padat banget lah kan gitu ya Pak ya, sama fintech itu yang menjangkau kan gitu. Apalagi BPR ini ya orang tahu lah kan gitu, maksudnya kita itu kan untuk segi teknologi itu masih ya pada belum begitu berkembang lah kan gitu ya. Nah, untuk menghadapinya gimana kan gitu. Ya. Jadi pertama itu kita tentu mengikuti keadaan saat ini. Ya. Jadi kalau dulu misalnya masih konvensional, orang masih datang ke BPR, kemudian ngajuin kredit, sekarang bisa melalui teknologi. Ya. Kemudian itu kalau pengajuan. Kalau untuk angsuran juga gitu, bisa melalui teknologi. Ya. Tapi teknologi itu kita tidak mengutamakan di teknologi Pak. Kita utamakan tetap ke pelayanan nasabah. Berarti sentuhan ya, Sentuhan personal touch yang kita utamakan. Oke, itu yang jadi strateginya kan Selling point-nya di situ. karena kan banyak persaingan kan, tapi Iya. ya saya baca-baca juga banyak juga yang apa namanya, kalau kita tidak bisa bertahan dalam bersaing pasti hancur kan, ditutup kan semua, entah itu BPR, entah itu Ya. leasing kan gitu, sehingga itu yang untuk
menghadapi persaingan gitu. Kalau untuk regulasi sendiri, regulasi itu kita berhadapan sama Oke. maksudnya Kalau- eksternal yang mengatur kita itu OJK, LPS dan Iya. sebagainya kan gitu. Mungkin ada ketentuan-ketentuan yang mungkin harus diikuti oleh BPR kan gitu. Iya. Nah, untuk Bang Sukma sendiri gimana? Maksudnya menghadapi regulasi-regulasi yang ada di peraturan kan gitu. Apakah Masnya nanti bisa menyesuaikan apa enggak? Contohnya kan gitu. Contohnya ada permodalan. Terus contohnya lagi bahwa ya untuk kemarin kan juga muncul ya Pak Made ya, maksudnya ada segi dari kita pedoman kan dulu kan SAK SKK etap kan gitu, sekarang mau SAKEP kan gitu, sehingga SAK etap atau SAKEP itu kan ada perubahan kan gitu. Apakah sumber dayanya, teknologinya, nah itu salah satunya kan gitu. Apakah bisa mengikuti nggak BPR kan gitu Pak Hendri. Thank you. Ya. Jadi buat Sukmania semua, kepada masyarakat yang melihat, menonton, BPR Sukma tetap komitmen utama pelayanan yang terutama. Sehingga adanya regulasi seperti nanti 2025, Januari 2025 itu berlaku ke semua BPR di seluruh Indonesia, bahwa modal setor harus 6 miliar. Ya, semua BPR. Sukma bagaimana? Sukma sudah jauh sebelumnya sudah mencapai 6M. Sekarang malah sudah hampir setengahnya lebih. Ya, itu dari modal. Berarti dari segi modal udah maksudnya Udah tenang aja. udah tenang gitu, kan gitu. ya. Kemudian mengenai simpanan juga dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Perlu diketahui kepada Sukmania semua bahwa LPS, penjaminan LPS oleh pemerintah saat ini masih terbesar di dunia, ya 2 miliar per nasabah per BPR, gitu. Jadi apapun selama ada 3T tadi, ya, bahwa sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku, kemudian tidak merugikan bank, ya kan, dan terdaftar di pembukuan, tercatat di pembukuan, itu semua dijamin oleh pemerintah. Nah itu kalau dari segi LPS kan gitu. Kalau regulasi Intinya gini, maksudnya dari regulasi Bang Suma tetap patuh kan gitu. Oh, tetap patuh. Kalau nggak patuh kan nanti bisa bisa di dalam pengawasan ya, Ya, Pak Made ya. nah. Ini dalam pengawasan yang eksternal kan ya. gitu. Nah tadi terkait dengan CKPN, ya kan, cadangan kecukupan penurunan nilai. Ya, jadi buat Sukmania tahu sekarang ini OJK akan menerapkan di 2025 itu CKPN yang tadi saya juga jelaskan, bahwa cadangan kecukupan penurunan nilai. Intinya apa sih? Cadangan kerugian penurunan Ya, nilai. intinya apa sih? Ya, intinya bahwa BPR diwajibkan untuk lebih berhati-hati dalam penanganan dia punya kredit termasuk dari nasabah-nasabah. Makanya sebenarnya jangan sampai kreditnya bermasalah, nanti kan mengganggu bank BPR juga. Iya. Gitu. Kita sekarang kerjasama kan saling mutualisme. Sukmania berjalan bagus, banknya berjalan bagus, Iya. sehingga semua berjalan bagus Berjalan gitu. bagus. Karena mungkin dari segi SDM gimana? Segi Nah, SDM itu jadi dari segi SDM, tata kelola itu biar gampangnya kita itu harus berfungsi antara tugas si A dan tugas B. maksudnya dari SDM SDM itu sudah mengcover. untuk mengikuti kan dari Oh, bisa. SKKEP SKKEP. ke SKKEP Itu bisa. ngikutin. Oh, Bisa. luar biasa. Berarti pada sekolahin semua kursus. Iya, karena SDM itu adalah aset, Pak, kalau di Sukma. Oh, oke. Jadi aset itu di kita itu menganggap SDM itu aset. Udah pada tahu ya gitu. Oke. udah tahu. Sekarang ke Pak Made ya sebagai Termasuk komisaris, komisaris juga aset nih. sebagai pengawasan gitu Pak. Iya. Apa yang dikatakan sama direksi kan gitu? Iya. Karena komisaris ini kan ada hubungannya saudara nggak? Pak Made sama Pak Hendri? Tidak ada. Dari Adam dan Hawa ada, Pak. Berarti kan ada Profesional. ada pengawasan independen namanya ya Pak. Iya. Tidak ada hubungannya apa-apa sehingga harus netral kan gitu. Betul. Apa yang dikatakan Pak Hendri tadi dalam menghadapi persaingan, menghadapi regulasi dan sebagainya, supaya tidak keluar dari rel dan jalurnya kan gitu.
apa yang dilakukan pengawas sebagai pengawas BPR ini pengawasan internal kan gitu. Ya. Kalau pengawasan eksternal kan banyak dari OJK dan sebagainya kan gitu. Ya. Mungkin Pak Made bisa menjelaskan sehingga Submania juga tahu kan gitu. BPR itu banyak pengawasnya kan gitu. Ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal dan sebagainya. Apalagi pengawasnya ini orang luar kan, bukan orang luar yang notabene itu tidak saudara, tidak teman dan sebagainya kan gitu ya. Apa yang dilakukan? Iya. Baik, makasih Pak Edi. Ya. Kalau saya sudah bergabung 5 tahun lebih ya di sini ya. Luar biasa. Jadi kalau sebagai komisaris memang setiap ketentuan kita harus tahu, kemudian kita cek itu, tanyakan ke direksi. Peraturan-peraturan ini sudah bisa diikuti. Nah ternyata sudah. Selama ini sudah kan? Sudah berjalan, termasuk persiapan 2025 udah siap. Nah, kalau saya lihat, jadi Submania saya kira dengan adanya kesiapan direksi dan SDM semua, tidak ada kerogohan lagi untuk baik sebagai nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam. Jadi semuanya memang kita sudah di rule-nya sesuai dengan ketentuan. Begitu ada perubahan saya tanyain siap di sini. Jadi SDM betul-betul aset itu betul-betul bisa sesuai dengan yang disampaikan. Luar biasa. Kalau seumpama kan gini, Pak Made sebagai komisaris, di sini kan Pak Hendri sebagai direktur utama sekaligus pemegang saham. Nah, yang saya tanyakan gini ya, pernah nggak maksudnya kalau pengawasan yang Pak Hendri ini keluar dari jalurnya kan gitu, maksudnya dari jalurnya itu dia mungkin sama regulasi apa segala, kadang karena ketidaktahuan atau kesengajaan kita nggak bisa membedakan kan gitu Pak. Sampai keluar jalurnya, apakah Pak Made sebagai komisaris kan gitu, yang dilakukan gitu, apakah mendiamkan, apa berani tegur, apa dijewer, apa telinganya gitu? Iya, kebetulan memang selama pengawasan kan belum ada melanggar, jadi apa ketentuan kan diikuti gitu ya, termasuk modal itu kan diikuti, kemudian penyiapan SDM untuk perubahan dari etak ke KTP udah diikuti, kemudian untuk nanti 2025 CKPN itu juga udah pegawai sudah pendidikan udah berjalan terus. Artinya kalau kita pantau, kalau saya pantau termasuk laporan kan berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan ketentuan. Jadi selama ini belum ada sih. Belum ada ya. Ya Pastinya kalau ada ya berani negur atau gimana Pak? Siap, harus berani. Ya itulah. Daripada rugi semua kan bebek pemilik ya, ini yang saya salut tuh kayak gitu. Maksudnya meskipun direktur utama kalau keluar dari relnya ya harus berani negur. Harus berani karena kita ngawasi. Tapi kalau ini saya tanya ke Pak Hendri, kalau ditegur gimana Pak Hendri? Ngambek, marah, cemburu atau gimana? Ya harus nurut Pak, karena untuk kebaikan semua. Ya, Kan gitu kan. Berarti Karena kan- BPR Sukma ini Pak, ini berangkat dari Oh, ketidaksempurnaan. gitu. Ya, kita perlahan demi perlahan, ya kan, dari hari ke hari terus memperbarui gimana sih baiknya ini untuk kepelayanan, Pelayanan. gitu. Gimana sih bisa memberikan pelayanan, bahkan sampai nasabah kita tuh 3 generasi loh Pak di kita, Oh, luar ya biasa. kan, nambah terus, Nambah. bukannya dari bapak sampai dari cucu bapak ya. sampai cucu, Ya, gitu. tapi kan generasi 4-nya nanti udah nggak ada. Karena kan harapan hidup orang Indonesia kan paling 60 tahun gitu sekarang Pak Made. Semakin Kayaknya kan turunannya iya, lagi, Pak. semakin pendek kan gitu. Ya. Iya. Mungkin kalau BPR jangan sampai kan gitu, Betul. sampai seumur Harus, umur kan gitu. iya. Kalau untuk menghadapi persaingan global Pak Hendri sama Pak Made ya nanti bisa sebagai pengawas, sampai kan pengawas bukan hanya ngawasin gitu aja kan gitu. Iya. Harus juga gimana mau berstrategi untuk mencapai visi dan misinya BPR ini kan gitu. Nah, makanya yang saya tanyakan kolaborasi antara pengawas sama sama direktur utama kan. Maksudnya kolaborasinya gimana untuk menghadapi tahun ini gitu Pak Made, maksudnya untuk menghadapi yang habis pasca pandemi Covid, pasca menghadapi Pilpres, pasca menghadapi sekarang inflasi yang semakin naik menurut saya kan gitu, karena kemarin tuh saya lihat juga di berita-berita itu, apalagi mau Lebaran tahun ini ya, tahun 2024 ini kan harga-harga naik semua kan gitu. Sebelum Lebaran pun
ada harga sudah naik kan gitu ya. Gimana rencana bisnis bank yang dibikin tahun 2023 kan gitu, supaya tercapai visi misinya, kan ada rencana jangka pendek setahun, rencana jangka panjang kan gitu sampai 3 tahun. Gimana peran komisaris pengawas untuk biar tercapai rencana ini, sehingga kalau tercapai semua kan happy kan gitu, ya nggak Pak? Iya. Ya. Gimana Pak? Ya, kalau yang sudah Iya. berjalan selama ini sampai dengan saat ini kan, kalau kami komisaris hadir setiap minggu sekali. Oke. Kemudian setiap bulan rapat antar komisaris dengan komisaris dan dengan direksi. Kita evaluasi laporan bulanan. Nah, di situ apa-apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Nah, yang belum ini kita poinkan. Kenapa ini belum? Oke. Kan gitu. Nah, yang sudah ya kita harus pertahankan itu. Kan ada rasio-rasionya kita lihat. Nah, selama itu kita sudah berjalan, saya kira kita terus pain-pain aja ke depan. Oh, gitu. Jadi itu yang kita poinnya. Nah, kemudian kalau sebagai komisaris fungsinya adalah mengawasi, kalau memang ada yang perlu, ada hal yang kurang, itulah peran komisaris. Ini loh, direksi harus ini tindak-lanjutinya karena belum tercapai RBB-nya. Kalau sudah, ya pertahankan, jangan sampai turun Ya, kan gitu kan. Nah, itu fungsi komisaris sebagai memberi saran dan menasihati direksi. Karena yang tersulit gitu Pak ya, agak susah itu memprediksi setahun itu kan agak susah juga kan gitu. Kita nggak tahu lah nanti mau lebaran itu kondisinya kayak apa, setelah nanti pelantikan presiden juga kondisinya kayak apa kan gitu. Kita cuma memikirkan ya di wilayah Depok aja gitu, sehingga bukan memenangkan ya, kalau bilang pesaing BPR kan bukan pesaing, ini saling kerjasama kan gitu, karena saya lihat di Depok ini BPR itu banyak sekali kan gitu, sehingga ada yang jarak 2 kilo, 3 kilo sih, itu ya apa pangsa pasarnya sendiri-sendiri kan gitu Pak. Ya itu yang jadi pertanyaan saya kan gitu, sehingga BPR di Depok itu ya selain BPR Sukma dan semuanya itu kan bisa survive semua yang kita harapkan gitu Pak. Iya, Kita kan tidak mau mematikan BPR kan gitu. Iya. Nah itu mungkin strategi dari Bank Sukma sendiri untuk mengkolaborasikan dengan gimana ya Pak Hendri, mengkolaborasikan dengan BPR yang ada di Depok. Ada dulu lah, kita minimal segitu dulu, baru kita nanti ke skup provinsi, baru ke Indonesia. Tapi ya kita sebenarnya untuk BPR ini kan wilayah kerjanya kan di kabupaten kan gitu loh, sehingga ujung tombak dari dari perekonomian di yang secara yang menjangkau lah, selainnya kan jarang terjangkau kan gitu, UMKM kan gitu. Kalau Pak Hendri gimana itu langkahnya, langkahnya itu bagaimana dengan adanya BPR di sekitar sini kan gitu, dan sama juga langkah-langkah yang harus bisa menghadapi persaingan yang gimana ya, yang persaingan yang semakin kompleks lah, sama juga kondisi perekonomian yang mungkin ya tidak menentu atau menentu. Kalau menurut Pak Hendri, perekonomian kita itu gimana kan, bangsa Indonesia kan gitu loh Pak. Apakah nanti mau prediksi ada guncangan, tapi mungkin bisa jadi tidak kan gitu. Nah, itu harus ada antisipasinya kan gitu. Gimana langkah dari manajemen Bank Sukma? Ya, pertama yang paling susah itu sebenarnya dan unpredictable itu di saat COVID itu ya. Di saat COVID itu tiba-tiba datang secara cepat dan masif, dan itu berlangsung nggak hanya sebentar, tapi 2 tahun. 2 tahun lebih lah, 2 tahun. Lebih, hampir 3 tahun. Ya, dan itu pun belum selesai sebenarnya semuanya. Tapi secara overall 3 tahun. Bayangin aja Pak, selama 3 tahun ya itu sebenarnya kondisi terberatnya. Kalau tadi pertanyaan tadi Pak Edi tadi pilpres segala macam itu hanya sesaat aja. Sesaat aja. Wow, itu yang berarti yang paling berat itu sebenarnya kemampuan bertahan BPR itu ditentukan di saat COVID Pak. Nah di saat COVID sampai dengan sekarang itu kan bisa dibilang semua blur. Oke. Ya. Nah
kita ini bagaimana? Kalau sesama BPR, kita saling mendukung, saling menginformasikan bahwa BPR itu adalah pilihan terbaik bagi masyarakat. Kenapa? Karena dari suku bunga, ya deposito kita paling besar sampai dengan saat ini, dan video ini dibuat 6,7. Istilahnya saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Kalau susah Kedua, saling menguatkan gitu. ya, Kalau kedua- suka sendiri-sendiri, Pak. Kedua, memberikan informasi yang positif kepada masyarakat Ya. bagi teman-teman BPR di Depok. Itu kalau untuk Wilayah skup gitu ya. Tapi kalau untuk pribadi BPR Sukma ini dari awal Pak, sebelum COVID itu customer itu sudah merasakan personal trust daripada Sukma. Oke. Ya, dan tidak ada perubahan. Waktu pas saat COVID sampai dengan saat sudah COVID, pelayanan itu kita berikan sama. Bahkan di saat COVID itu malah lebih ekstra. Oke. Ya kan, dengan memberikan misalnya salah satunya bantuan kepada nasabah kami yang benar-benar tertimpa akibat COVID itu. Luar biasa, maksudnya Sukmania ini meskipun di kondisi susah pun, Sukmania dalam wabah pandemi COVID, Bank Sukma tetap eksis, tetap masih meraih dan merangkul kan gitu semua, sehingga Bank Sukma Sukmania juga bisa sama-sama survive kan gitu. Ya. Oke gitu. Kalau Pak Made gimana Pak Made? Maksudnya dalam pengawasannya ya, maksudnya dalam pengawasannya ini untuk menghadapi kan, kalau Pak Made kan dari segi komisaris kan harus melihat gambaran ekonomi secara keseluruhan kan gitu loh. Tetapi gambaran ekonomi secara keseluruhan kan nanti kan, kalau strateginya di Bank Sukma itu gimana sehingga pada waktu dalam pengawasan itu bisa mengerem, bisa mengegasnya, itu gimana Pak Made? Iya. Kalau saya lihat cara kerja direksi di sini, jadi kan kebetulan ini di Depok nih ya, Pak Edi Di Depok ya, betul. kan 28 BPR ya. Iya. 28 BPR nih kebetulan Pak Henry dulu ketua komisariat Depok, bersatu BPR ini, jadi sama-sama gitu. Jadi tidak ada dalam persaingan, istilahnya itu dengan BPR itu bukan bersaing, bersanding. Ya. Jadi sama-sama untuk maju saya lihat. Nah di situ jadi teman-teman BPR di Depok bersatu. Jadi sama-sama sekarang misalnya dengan gimana kalau nasabah itu mendapatkan yang sama-sama baik gitu ya, kerjasama. Nah sekarang kan di Depok kerjasama dengan bagus gitu. Karena kan gini sebenarnya kalau BPR ini ya, Pak Made, Pak Hendri, menurut saya kalau tidak ada BPR ini, yang melayani masyarakat sampai ke ujung-ujungnya itu nggak ada. Nggak ada. Ya, karena kan saya juga sangat prihatin sekali kalau sampai ada BPR mau dipangkas dan sebagainya kan gitu. Sedangkan kadang koperasi-koperasi kan cuma ya kelemahannya itu kan koperasi kan tidak bisa menghimpun dana kan sebenarnya kan gitu loh. Terus dananya kan juga nggak tercover kan gitu. Sangat disayangkan kalau sumpah ada berita sampai 600, harusnya ditambah malahan kan gitu. Sehingga apa? Sampai desa pun, sampai kelurahan pun, kecamatan pun ada BPR, sehingga ada pertumbuhan kan gitu, pertumbuhan ekonomi melayani yang belum terlayani kan gitu. Karena gitu ya Pak Made, maksudnya pas pada waktu pandemi itu kan benar-benar ya banyak BPR yang sampai Babak belur lah. kinerjanya menurun lah kan Kinerjanya gitu. menurun. Di suatu daerah pun kan juga kan gitu. Nah, tapi komitmen Bank Sukma ini masih tetap gimana? Tetap di awal, Pak. Tetap di awal. Salah satunya bahwa kami tidak ada namanya penurunan atau penundaan gaji kepada karyawan. Itu komitmen kami di awal. Jadi di awal tadi saya bicara memberikan pelayanan yang terbaik sampai ke nasabah, sampai ke karyawan sendiri. Nah karyawan sendiri itu tidak ada yang namanya efek gara-gara COVID. Itu pertama. Kalau ke nasabah gimana? Kalau ke nasabah kita memberikan pelayanan terbaik. Buktinya di mana? Kita mendapatkan Golden Award saat COVID, Pak. Jadi di saat COVID kita tetap mendapat apresiasi penilaian dari Infobank, itu Golden Award. Golden Award itu 5 kali berturut-turut mendapatkan Infobank Award baru bisa dapat Golden Award. Oke, berarti gini ya, maksudnya meskipun dalam kondisi kurang menentu pada waktu pandemi COVID itu antara Bank Sukma sama Sukmania itu masih bisa berkolaborasi kan gitu.
tapi kan juga bisa dilihat dari sini Pak Hendri, maksudnya kan Sukmania itu masih eksis nggak sih pada waktu COVID itu kan gitu, dilihat dari mana Pak? Mungkin yang restrukturisasi mengalami pengajuan keringanan, maksudnya keringanan penundaan angsuran atau angsuran yang diperkecil dan gitu, gimana di Bank Sukma? Di Bank Sukma sih ada, tapi itu nggak signifikan. Karena dari awal kita menyaring Pak, yang kita lihat itu adalah kemampuan pembayaran angsuran nasabah per bulan, bukan jaminannya. Berarti kalau indikatornya, kalau yang restrukturisasi sedikit kan sebenarnya kita ambil kesimpulan Sukmania, nasabah di Bank Sukma yang kita sebut Sukmania itu pengaruhnya sedikit sekali gitu ya. Iya Pak. Betul Pak Made. Pengaruh COVID sedikit sekali. Sesuai dengan jadwal angsuran bisa berjalan sesuai dengan itu. Jadi mengikuti kebijakan pemerintah, tapi nasabahnya tetap eksis karena sesuai dengan perjanjian awal. Gitu. Tetap gitu ya. Yang penting kan tidak sehingga dua-duanya itu masih tetap eksis ya. Gitu. Oke. Tetapi yang terpenting ini Sukmania tidak mungkin akan ditinggalkan sama Bank Sukma, dan Bank Sukma saling berkolaborasi sehingga saling menguntungkan kan gitu. Bank Sukma eksis, Sukmania eksis, sehingga ya perekonomian tumbuh juga kan gitu loh. Karena perekonomian di Depok ini kan kadang saya juga gitu ya, yang tidak terlayani oleh bank itu masih banyak juga Pak Made. Banyak juga ya, mungkin di kampung-kampung kan juga masih. Di Depok ini kalau saya kan sering ke mana, ke survei ikut apa segala gitu ya, kadang dia ini dekat Jabodetabek, dekat kota ibu kota kan gitu, tapi juga masih ada orang yang kayak kampung bener gitu loh Pak Made. Betul ya Pak Made ya, semuanya itu yang mungkin yang nggak tahu bank kan juga kan gitu. Nah ini dari Bank Sukma itu gimana sih mau orang-orang yang kayak gini itu yang belum tahu bank, dia belum tahu pinjaman, sehingga nanti pinjamannya banyak orang yang dari kampung ke kampung pakai catatan kan gitu kan gitu. Sehingga kan tidak transparan, tidak gimana bunganya berapa, angsurannya. Nah, itu peranan itu sebenarnya kan peranan dari Bank Sukma kan gitu. Gimana coba Pak? Memang ada Pak ya, nasabah kami yang dulunya waktu pas kita datang survei masih melakukan catatan manual seperti itu. Ya, tapi dia di sudut kota, sudut kota, tapi dia catatannya manual. Sehingga kita memberikan edukasi kepada nasabahnya, Bapak, Ibu, ya kan, dicatat saja di komputer atau di handphone. Tapi handphonenya dikasih Bank Sukma nggak? Hah? Nantinya dah. Dia menyarankan tapi dikasihkan semua fasilitas. Ada handphone ya. Jadi kebanyakan itu masyarakat itu punya handphone. Ya, tapi yang dilihat itu bukannya untuk edukasinya dia gitu loh, malah gosip apa segala macam. Nah, kita sarankan, makanya Sukma terus melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya nasabah, ya, supaya nasabah itu dia mengerti, mengetahui dan merasakan manfaat lebih jadi nasabah di BPR Sukma. Itu cara satunya, sehingga ada lagi nasabah kita yang ternyata begini ya Pak, lebih gampang. Iya, jadi nggak ngeliat-liat lagi bulan lalu saya untungnya berapa, lihat lagi catatannya. Iya, kalau catatannya masih ada. Nah, kalau catatannya udah hilang ya bukan tikus bagaimana? Kan gitu. Ya, jadi salah satunya itu Pak. Tapi ini Pak, saya tambah lagi ya, maksudnya saya ini kalau media-media masih tak untuk edukasi literasi ke Sukmania itu apa aja sih bentuknya? Ya, nanti biar Sukmania bisa mengikuti kabar-kabar terbaru, informasi dari Bank Sukma. Apa sih itu Pak Hendri? Jadi sekarang kan era digitalisasi, jadi Sukma juga mengikutinya. Dari mana? Segala jenis macam medsos yang ada, ya, terutama Instagram, YouTube, ya, dan tentunya WA Story. Kalau YouTube-nya yang Bank Sukma di TV. YouTube, Bank Sukma TV yang ada di sini, Sukma TV. Jangan lupa like dan subscribe ya, nanti biar mendapatkan informasi kan gitu. Jadi dengan peran Sukmania, Bank Sukma TV ini juga masih bisa memberikan edukasi dan eksis terusan gitu loh. Sehingga kalau bukan, tapi kan podcast ini kan kita juga Bank Sukma kan nggak semata-mata
biar dapat apa namanya Pak? Oh enggak Pak, jadi Biar BPR dapat apa iklan banyak? enggak. Jadi kita melakukan podcast ini ya itu untuk sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan bentuk wujud terima kasih kami kepada nasabah. Oke. Karena di podcast nanti kalau masyarakat Sukmania nanti melihat berkunjung ke podcast kita atau website kita ya itu YouTube kita itu banyak Pak video-video literasi dan edukasi kepada masyarakat ya Itu. manfaatnya apa sih? Oh ternyata banyak edukasi yang bisa kita dapatkan nasabah untuk pribadinya maupun untuk kehidupannya. Oke, luar biasa, tidak semata-mata karena kebanyakan di sini kan banyak podcast yang apa ya, saya lihat itu ya kayak reality show apa segala kan cuma mendapatkan Supaya dapat viewer. supaya dapat viewer kan dapat penghasilan dari Iya, situ. iya. Karena Bang Sukma itu tidak penghasilan dari podcast, tidak kan gitu. Ini cuma murni bentuk edukasi yang Iya, itu. betul. Itu Dari edukasi dan dividennya udah cukup, edukasi. Dividennya udah cukup Pak ya. Dividennya udah cukup Pak. Tapi komisaris dibaginya. Dibagi Pak dari bulanan. Luar biasa. Nah, mungkin ada yang disampaikan Pak Made buat Sukmania yang ada di Depok Iya. sebelum kita akhiri iya. podcast hari ini. Untuk Sukmania semua yang saya hormati, jadi kalau sudah berhubungan dengan Bang Sukma, jadi saya berharap Sukmania semua menjaga kepercayaan, kita harus saling kerjasama, saling kolaborasi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu Sukmania semua agar usahanya maju. Oke. Dengan demikian banknya juga akan mengikuti. Makin gede usahanya, bank juga akan lebih percaya lagi. Luar biasa. Itu Pak. Kalau Pak Hendri ada apa yang Ya. perlu disampaikan terhadap Sukmania? Apa Pak? Coba Pak. Buat Sukmania semua yang sedang melihat podcast kami, saya jamin bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPR Sukma kepada nasabah dan masyarakat itu tidak ada yang menyaingi. Hanya di BPR Sukma bisa mendapatkan kualitas pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan BPR lain. Oke, luar biasa. Itu aja. Oke, terima kasih ya Pak Made, Pak Hendri, Sama-sama. terhadap Sukmania. Jangan lupa dukung siaran kami, dukung medsos kami. Bang Sukma ada di Instagram, ada di Facebook dan YouTube-nya, dan ada di podcastnya ini Bang Sukma TV. Terima kasih atas kedatangannya Pak Made, Pak Hendri. Sama-sama. Saya ucapkan sehat semua, Amin. usahanya bagus, Sukmania juga. Oke, terima Amin. kasih. Oke, Selamat pagi thank you. semuanya. Yo. Selamat pagi. Bye. Ya.